Marilah kita bangkit berdiri, kita doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Mada Bakti nomor 171. Mada Bakti nomor 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Umat sekalian yang dikasihi Tuhan, besok yang kita sudah mulai rayakan hari ini, tanggal 2 Februari, itu adalah pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Saya membaca komentar tentang pesta ini. Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa
sudah sejak abad kelima dirayakan di kota Yerusalem, Ritus Timur, dan sejak abad ke-6 diperluas ke seluruh gereja barat. Di Roma, pesta ini dirayakan dengan nada pertobatan, sedangkan di Prancis dengan pemberkatan meriah dan perarakan lilin. Hingga sekarang masih dikenal sebagai misa terang. Sejak tahun 1960 lalu, perayaan ini ditetapkan sebagai pesta Tuhan. Sebelumnya dikenal dengan Pesta Maria. Pada hari ini kita memperingati peristiwa mulia kanak-kanak Yesus dipersembahkan kepada Allah oleh orang tuanya pada hari ke-40 sesudah kelahirannya, sesuai dengan peraturan hukum Taurat yang berlaku bagi setiap anak laki-laki sulung dari tanggal 5 sampai dengan tanggal hari ini masih 40. Dalam diri anak itu, Simeon yang sudah tua mengenal Sang Mesias, yang disebutnya terang, yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa. Secara tradisional, pada hari ini diadakan perarakan lilin atau sedikitnya pemberkatan lilin untuk menyambut dan menghormati Yesus yang datang ke kanisa sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Mungkin nanti kita tidak buat, tapi di gereja kita mungkin dilakukan. Nah, jadi kapan disebut Pesta Maria? Dan sebenarnya adat Yahudi itu perempuan yang baru melahirkan kan belum boleh ke kanisa. Lalu pada usia bayi 40 hari, dan pada saat itulah perempuan yang baru melahirkan itu boleh ke kanisa, kebaikan Allah. Dan pada saat itu juga melakukan ritus yang seperti tadi dikatakan. Maka disebut sebagai juga Pesta Maria. Baik, saudara-saudara terkasih, ya kita bicara tentang Yesus persembahkan pada Tuhan. Tapi ingat juga, orang tua ingat bahwa anak itu bukan hanya milik kamu. Anak itu adalah milik Tuhan, titipan Tuhan bagi kita. Maka kita mempunyai kewajiban untuk memperhatikan anak-anak, menyayangi anak-anak seperti kita menyayangi, seperti Tuhan menyayangi kita. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Dan mungkin yang itu ingatkan kita, ada ritus-ritus yang memang pada waktu anak kecil harus dilakukan, harus kita lakukan. Misalnya dalam tradisi gereja itu, kalau anak masih kecil atau baru dilahirkan, sebaiknya dibaptis waktu kecil, jangan tunggu waktu besar. Kebetulan kemarin tadi saya ada dengar cerita, ada keluarga Katolik yang biarkan anaknya sampai SMP, SMA belum dibaptis. Itu artinya orang tua tidak mengikuti ritus ini, mempersulit anak kemudian hari. Nah, ini tradisi seperti Maria dan Yosef melakukan imannya, semoga para orang tua juga buat yang sama. Apa yang harus dilakukan waktu kecil harus dilakukan waktu kecil, biar selesai dan tinggal yang berikutnya. Baik, menyadari diri kita seringkali juga kurang setia dan kurang taat melaksanakan aturan-aturan hidup iman kita. Di hadapan Tuhan yang Maha Baik, kita mengakui dosa dan salah dan kita memohon maaf. Sebagai pernyataan sesal dan tobat, kita menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Nomor 179. Kristus kasihani
dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemudian kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Sebab Dialah hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat,
Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke dalam baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang memurni logam, dan seperti sabun tukang penabuh. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena ketakutannya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihi, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, karena Ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka Ia mendapat pertolongan menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan,
Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu berkembang besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.